Gimana nih mau lebaran ini? Apa naik nih bro? Suasana begini, belum kita THR, kebutuhan ekonomi semakin tinggi, terus tentang BBM juga. Ini solusinya bagaimana nih? Nyantai-nyantai aja kita nih, relax aja nih. Bro, gimana bro? Wes. dulu ya. Boleh. Karenanya biar bersih. Melalui apa namanya, waitersnya memang kuat ya. Yes, siap. Apaan tadi? Oh, agak gula-gula. apa bro? Baru datang? Baru ya. Oh, ini kayaknya strong banget mau lebaran ini puasa nih. Wajah-wajah serius di muka-muka apa? Iya. Kenapa ya? Lo apa sih? Enggak sih, apa namanya, si Om Bre ini tadi Papi ya maksudnya. Papi ya? Ya. Dia biasa panggil Papi. Udah cukup umur Papi ya. Terus kesannya jadi kayak ini banget ya. Apa namanya, high class banget gitu. Tapi ya omongan dia kayak om. Tapi omongan dia ngeluh soal ekonomi tadi. Ya katanya dari mulai apa namanya, harga yang udah banyak naikkan tinggi. Terus kan sekarang mendekati juga hari raya gitu kan. Terus juga ya memang sebenarnya kan bukan hal yang aneh ya kalau dekat lebaran gini terus pada naik inflasi. Cuma mungkin agak bedanya kenapa? Karena kita ini ada di tengah-tengah isu yang luar biasa bro, di saat susah ekonomi ya, kemudian juga kita kan apa namanya baru selesai kemarin juga banyak musibah juga, terus pemerintah juga sempat mewacanakan kenaikan pajak lah, efisiensi lah. Tiba-tiba dihajar sama berita soal korupsi gede-gedean, udah bukan miliar lagi, triliun lagi, tapi terakhir katanya kejaksaan diperkirakan bisa sampai 1.000 triliun. Lebih 1 triliun. Lebih. Ya kan 1 triliun. Nah, jadi kan agak beda nih sekarang. Kita di tengah-tengah suasana yang katakanlah harus hemat-hemat, tapi kita dengar kok bisa sampai korupsi terus yang dikeluhkan Pak Pray apa? Nah itu sebenarnya apa yang dikeluhkan ini BBM terkait. Nah sebentar ya. Nah saya bicara secuil kalimat aja. Ini Pertalite dengan Pertamax dioplos. Apakah itu benar? Ini kan menjatuhkan ibaratnya ya terkait tentang pertambangan, apalagi menyebut masalah pejabat. Ini solusinya bagaimana? Monggo silakan bertiga uraikan masing-masing. Bang Yus bagaimana, Bang Didi gimana, Bang Cu gimana? Coba. Masalahnya nasib orang-orang di bawah ini kayak kita ini bro ya, lebih parah lagi kan. Tapi yang di atas itu makin merajalela, makin kaya bertambah. Jadi ada kesenjangan yang luar biasa. Ibarat lagu, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, tinjak. Makin miskin gitu loh bro. Nah ini yang gua maksudkan tuh, masalah korupsi. Itu luar biasa bro, efeknya bro. Kita yang bertanggung jawab loh ujung-ujungnya. Benar nggak sih? Anak cucu. Iya, artinya kan pada saat ada kerugian negara, yang disebut negara ini apalagi menyangkut keuangan, artinya kan uang rakyat, uang bersama. Seperti yang kita tahu, ini kan struktur dari APBN kita ini 80%-nya masih disokong dari pajak. Ya loh, 80% ya, itu disokongnya dari pajak. Artinya pendapatan terbesar negara ini masih dari pajak. Berarti kontribusi rakyat terhadap jalannya pemerintahan, jalannya keuangan negara itu kan besar banget. Tapi itu di satu sisi kok malah yang diberikan amanah untuk mengelola keuangan ini malah seperti itu sikapnya. Iya, parah kan bro. Yakin. Tapi bukannya kalau korupsi udah ada terjadi di mana-mana tuh? Iya, parahnya udah di mana-mana. Iya, udah sektor. Iya, semua sektor. Semua sektor. Di soal oplosan aja. Betul. Tapi di timah, di beras, di masyarakat ini kan sekarang sampai ada plesetan lah ya. Kalau kita tahu ada liga Eropa ya, ada Liga Champion. Nah, ini ada liga korupsi. Di mana peringkat liga korupsi ini kan ini rekor baru apa lagi nih? Jumlahnya berapa lagi nih? Kemarin kan dipegang sama Timah yang 370-an triliun gitu ya. Sekarang tiba-tiba ada lagi nih lonjakannya langsung luar biasa nih, langsung ke hampir 1.000 triliun. Ini kan akan bertanya lagi, ini liga ini masih akan terus berlangsung lagi kan nih? Jangan-jangan nanti ada lagi yang ngelewatin itu. Artinya di semua lini, di semua sektor kita tahu bahwa
memang terjadi korupsi yang sangat masif. Tapi kalau bicara sekarang jumlah, ini kan jumlahnya luar biasa. Kalau betul diperkirakan sampai 1.000 triliun, ini kan berarti sudah mendekati apa APBN kita nih kalau Iya, itu masuk APBN ke kita negara langsung. sebetulnya 1.000 triliun itu ini kan bisa berguna banyak buat masyarakat. Iya. Yang bisa dipakai buat kesehatan, Iya, buat pendidikan apa segala macam. Tapi kok 1.000 triliun ini hanya dinikmati oleh segelintir orang. Tapi ujung-ujungnya sih kalau gue sih ngelihatnya gini ya bro, masalah korupsi ini kan ada yang bertanggung jawab dong. Iya, Ya mestinya kan harus lah. ada pihak yang mestinya bertanggung jawab. Nah itu siapa? Kok sampai lolos gitu? Nah. Parah nggak sih bro? Misalnya nih, gue megang uang nih, gue kasih sama Papi Prai. Kemudian Papi Prai ini Tidak menjalankan sesuai. tidak menjalankan, tapi dia karena teman gue, bahasa kasarnya nih, wah, gue cincin lah terhadap laporannya si Prai. Gue bohongin nih teman-teman yang lain. Padahal ini uang kita nih semua kan. Oh, gitu boleh loh. dong. Nah, gitu loh. Ya, Udah melanggar. isu salah satu yang jadi sorotan masyarakat adalah soal penegakan hukum tadi. Iya. Ya, Betul. soal keadilan, rasa keadilan masyarakat di mana kita melihatnya bahwa koruptor ini belum diberikan hukuman yang maksimal, tidak ada efek jera. Iya. Apalagi undang-undang perampasan aset itu kan nggak jadi-jadi. Iya, Ya, karena ada yang bilang di netizen, banyak yang bilang, pengamat itu banyak yang bilang kalau yang ditakutin sama koruptor itu sebenarnya bukan hukuman penjara, bukan mati, bahkan sekalipun yang mereka takut miskin. Jadi koruptor itu yang paling ditakutin lebih dari mati itu adalah mereka takut miskin. Berarti mereka tidak takut mati ya, walaupun misalnya lebih cenderung seperti itu. Artinya gini, mereka kalau disuruh milih mungkin antara mati atau misalkan miskin, mungkin mereka akan lebih baik mati karena ibaratnya buat orang-orang yang terbiasa hidup bergelimang harta ini, pada saat mereka miskin, mereka merasa dibunuhnya pelan-pelan. Enggak, caranya mati begini, kayak gue dengar tuh di negara mana tuh, yang dia si korupsi ini dibawa ke kandang macan buaya, cemplungin gitu loh. Oh, iya, betul. Itu kan itu melanggar satu hal yang ekstrim lah ya, satu hal yang ekstrim. Tapi ya apa namanya, kalau gue sih setuju bahwa yang paling mereka takutin memang hidup miskin. Nah, artinya apa? Undang-undang perampasan aset ini harus segera sebetulnya jadi prioritas dari pemerintah, segera diundangkan supaya kebutuhan yang yang mendesak ini supaya aset-aset koruptor ini memang udahlah, kalau perlu sampai ke keluarganya semuanya asetnya ya ambil gitu loh. Ini kan salah satu bentuk untuk membuat mereka ada efek. Cuma pertanyaannya begini ya. Pertanyaannya begini. Kalau misalkan si undang-undang perampasan aset ini tidak jadi atau belum juga diketok oleh anggota Dewan DPR yang terhormat ini, ya kan? Terus apa dong tindakan kita untuk menjadi bagian pengawasan daripada korupsi yang merajalela seperti ini? Selama itu belum ada, mungkin ya diefektifkan para penegak hukum ini, mungkin termasuk juga seperti Pak Presiden bilang ya, kejaksaan, di pengadilan gitu ya. Hukuman 50 tahun gitu ya, mungkin maksimal, betul maksimal gitu. Kita kan selama ini melihat seumur hidup, ada ketimpangan yang sangat jomplang gitu ya antara yang belum melakukan kejahatan masyarakat biasa sama para koruptor ini gitu loh. Kita sering ngelihat nih yang istilahnya remeh-temeh aja gitu ya, yang kemarin ramai misalnya miara landak aja sampai ditahan. Sampai dituntut sekian tahun gitu loh. Sementara ini kebayang nggak sih? Ini miara koruptor merugikan sekian triliun keuangan negara, tapi kok mereka bisa dapat hukuman yang ringan? Ini yang jadi tapi kan ada rangkaian kan. Kalau gue sih ngelihat dia korupsi nih, nggak serta-merta nih dia berperan. Pasti ada pihak-pihak nih, apalagi berkaitan dengan namanya berjamaah. Apalagi ini berkaitan dengan contoh nih kasus korupsi Pertamina, kan ada atasannya, atasannya menteri siapa kan gitu. Kecolongan logikanya masuk nggak sih? Bisa kecolongan. Gua aja nih, misalnya sebagai wartawan nih, ada info dikit, gua bisa coba cari tahu nih. Oh ternyata ketahuan kan, kebablasan begini sampai 1.000 triliun kan? Iya, diperkirakan 1.000 triliun. Miliaran aja bisa ketahuan, apalagi triliunan gitu loh. Agak susah dipercaya kalau Hmm. ini hanya melibatkan segelintir orang. Iya, betul. Ini kan
berarti sebetulnya Kegiatan ada satu jaringan besar, ada mafia besar Iya. yang isinya juga bukan kaleng-kaleng gitu Iya. ya, yang memang terlibat di dalamnya. Nah ini yang konon kabarnya gajinya juga nggak kaleng-kaleng. iya, sebetulnya kan kalau Berapa ada istilah ini supaya nggak korupsi tinggiin gajinya, ternyata kan nggak ngejamin juga bro. Iya. Ya namanya Kalau menurut manusia Pak Ipre, kadang-kadang gitu. Nah, menurut saya gini ya, maaf. Kalau Untuk langkah yang terbaik ke depannya supaya aman dan nyaman negara ini seperti apa? Kita hanya bisa ayo kita bersama, banyak teori-teori yang sudah dijalankan. Tapi ternyata gagal juga dari presiden ke presiden, silih berganti begitu. Isinya gitu-gitu. Semua teoritis semua. Nah, kita tinggal memperhatikan apa kita dirubah dari Pancasila menjadi komunis atau kalau dari komunis menjadi apa? Kan Pancasila itu kan dengan tidak jauh dengan keimanan dan ketuhanan. Nah, kalau umpamanya kita tembak langsung korupsi, bunuh mati, otomatis kan berubah dari Bhinneka Tunggal Ika maupun dari Pancasila. Nah, itu seperti apa? Monggo silakan. Artinya maksud itu kita harus keluar dari iya, nggak mau. Nah, itu dia. Maksudnya, biar maksimal. Jadi jangan sampai kita nembak korupsi kita dianggap melanggar HAM gitu. Iya, karena itu kan Pancasila. Pancasila kan ibaratnya nggak boleh ada hukuman mati kan sebenarnya kan. Nah itu dia berubah nih bagaimana nih? Nah, kita kan masih mengikuti Sesuai dimiskinkan. positif ini artinya Apa harus dinikmati pelan-pelan? ada jelas-jelas di undang-undang masih diatur semuanya tentang tindak pidana korupsi. Ya. Juga soal hukumannya, ya tentang sanksi-sanksi yang diberikan. Sebetulnya bukan pada soal aturan hukum, tapi pada penegakan hukumnya. Nah, sama orang-orang yang ada di dalamnya gitu loh. Jadi hukumnya ini sebetulnya secara struktur ini hukum sudah bisa mengakomodir, tapi yang ngejalaninnya nih gitu kan. Banyak kan adalah cincai lah. Nah, itu tuh. Nah, itu mungkin yang harus dibenahi sebenarnya adalah aparaturnya yang menjalankan orang-orang yang berada di wilayah hukum ini atau apa tadi yudikatif ya. Yudikatif ini harus betul-betul konsisten menerapkan apa yang menjadi perintah undang-undang, harusnya sih begitu. Gue setuju. Kita bicara sekarang tapi kan begini sebentar. Ini kan situasinya semua kena penyakit nih. Hakimnya juga kena penyakit, ya kan? Penegakan hukumnya juga kena virus penyakit, ya kan? Sehingga korupsinya jadi menjamur, menjadi subur gitu loh. Menjadi kehidupan sehari-hari. Menjadi sesuatu hal yang makanan sehari-hari. Gitu. Kalau nggak korupsi kayaknya nggak oke deh, nggak puas. Repot gitu loh. Iya satu lagi. Nah ini gimana nih sih karena sosialnya? Karena jiwa Indonesia itu nggak lepas dari kejujuran keserakahan. Saya yakin itu pasti serakah, namun nggak laku serakahan itu. Itu juga terus gini juga tadi setuju soal sanksi sosial tadi. Ini kan masyarakat kita sekarang masih cenderung permisif sama yang namanya korupsi, tindakan korupsi masih. Buktinya apa? Coba dilihat mantan-mantan koruptor itu apakah ada yang hidupnya susah, maksudnya susah dalam arti dijauhi masyarakat atau enggak. Begitu mereka selesai ngejalanin hukuman ternyata masih punya masa yang banyak, bahkan masih bisa jadi pejabat, masih bisa jadi anggota legislatif. Masyarakat sekitar yang ada di lingkungan mereka ketika kita tahu mereka itu melakukan korupsi, kebanyakan masyarakat bilang ya kita kan udah ngerasain juga ininya dia waktu bagi-bagi kita makanya gitu maksudnya selama mereka kecipratan mereka sih nggak akan menjatuhkan sanksi sosial. Nah ini yang mungkin harus dirubah persepsi masyarakat juga, jangan sampai permisif nih terhadap tindak korupsi. Iya sih, cuman gue melihatnya sekarang ini bro, tadi kan disinggung sini sama Pak Pincu nih terkait dengan beberapa pihak. Kita nih banyak loh pihak-pihak yang berkaitan dengan contohnya korupsi ya. Wakil rakyat semestinya apa coba? Mestinya merakyat, jangan tidur waktu sudah sore. Itu dia. Bisa kebablasan juga. Masa sih jangan tidur ya. Controlling itu nggak ada dari wakil rakyat, parah nggak? Gimana ya kan? Setiap apapun kan pasti diketahui sama si wakil rakyat. Misalnya anggaran, misalnya rencana pekerjaan. Kok diem doang nih? Pas ada masalah baru muncul gitu loh. Ya mungkin karena pada saat pembahasan itu tidak jelas siapa bohirnya. Bohir undang-undang itu siapa? Sehingga perlu pasal-pasal yang rigid nggak untuk mengatur supaya koruptor ini bisa jerak. Jangan-jangan, ya gue sih curiganya gitu aja sih. Jangan-jangan ini
ada bohirnya juga biar hukumannya nggak terlalu kencang, sehingga korupsi masih bisa tetap berjalan. Itu masih bisa ada kompromi-kompromi. Jadi maksud bohir, sorry, kan ada nggak semua masyarakat tahu bohir itu apa itu? Bohir tuh maksudnya inilah apa sponsor lah. Oh iya, yang Sponsor promosi. buat undang-undang kan Bandarnya Bandar, bandar. iya. Bohir Oh. gitu. Itu yang gue dengar sih begitu. Nah soalnya kan buat masyarakat ya dalam mengerjakan atau mengetuk undang-undang aja udah ada urusan apa ya transaksi gimana Ya, undang-undang kepentingan, ini ya, ya banyak ada kepentingan berbau ada kepentingan transaksi itu sebenarnya transaksional hasilnya gitu kan. transaksional. Fungsi pengawasan ini yang masih belum efektif. Kan salah satu fungsi dari legislatif itu kan salah satunya Pengawasan. fungsi pengawasan anggaran yang mereka ketok kan gitu ya. Nah, ini yang fungsi pengawasan ini yang masih belum maksimal. Masyarakat melihatnya ini gue punya wakil rakyat tapi mereka ngapain aja sih sebenarnya? Nah Itu dia. Apa yang diawasin gitu, siapa yang diawasin, terus apa hasilnya? iya. Nah, ini yang jadi tanda tanya besar. Habis yang diawasin juga apalagi dipilih terkait dengan uang juga Iya. gimana dong jadi Ya waktu calonkan diri juga pakai cocoran ya bro. iya. Nah, itu yang Parah juga ya. ini Tapi Iya, ada iya. hal yang menarik nih. Gue dapat info dari temen. Kalau dia mau jadi wakil rakyat, nantinya nggak semudah itu. Dia harus dengar-dengar nih, harus ada nih suatu jaminan garansi nih dari si calon wakil rakyat untuk terpilih bahwa kalau dia melakukan tindakan yang merugikan, maka bukan hanya dia siap dicopot untuk mewakili rakyat, tapi juga uang yang dia jadi jaminan misalnya nih bisa dihilangin gitu loh, bisa dirampas. Jadi biarkan wakil rakyat yang terpilih itu benar-benar yang berkualitas kali ya, mungkin nggak seperti itu. ya selama sistem demokrasi kita masih menggunakan sistem seperti ini ya, di mana ongkos politiknya mahal, ya konsekuensi ongkos politik mahal ya memang pasti gitu loh, kan rawan sama yang namanya tindakan untuk mengembalikan modal kan gitu loh. Jadi ini seolah jadi betul-betul adalah transaksional investasi, di mana investasi ini kan harus balik. Kalau logikanya digunakan seperti itu gitu loh. Kalau pengabdian ini kan beda lagi. Kan harusnya kita berpikir bahwa anggota dewan ini, wakil rakyat ini kan harusnya sudah selesai dengan hidupnya. Maksudnya selesai dalam artian selesailah dengan urusan ekonominya gitu ya. Jadi mereka sekarang waktunya untuk mengabdi kepada masyarakat supaya masyarakat ini betul-betul suaranya didengarkan oleh mereka. Tapi kan dalam kenyataannya masyarakat kan masih melihatnya ini bukan semata-mata mereka mewakili, ini adalah investasi mereka untuk bisa memudahkan mereka juga mendapatkan keuntungan gitu loh. Jadi embel-embel anggota dewan atau wakil rakyat ini digunakan lagi untuk mencari proyek agar politik yang mahal ongkosnya tadi bisa balik. Iya. Nah, ini kan jadi satu ujung-ujungnya udah lingkaran jam berapa? setan. Ya. Ujung-ujungnya udah jam berapa? Jam 5. Bukan, ini kan ujungnya juga sama. Politik itu kayak dijual belikan gitu loh. Karena menanam itu calon, kemudian calon legislatif segala macam kasih ngeluarin duit. Nanti balik berapa? Kan kayak dihitung jual beli hitungannya tuh. Coba ya kan? Transaksional. Nah, itu dia. Politik kita politik transaksional. Ini yang jadi PR bersama lah gitu ya. Harusnya entah gimana ini harus dirubah mindset dari semua pihak, termasuk juga mindset dari rakyatnya nih, dari masyarakatnya harusnya juga udah mulai berubah. Mereka melihat seseorang itu yang ditunjuk jadi wakil rakyat itu harusnya dari sisi kualitas ya, dan kemampuan mereka untuk membawa aspirasi dari masyarakat itu, bukan semata-mata karena ya mereka bagi-bagi bagi-bagi uang gitu ya, sebagai politik uang atau money politik gitu. Nah, itu yang harus diberantas lebih awal sih, harusnya itulah money politik yang akhirnya melahirkan politik biaya tinggi yang ujungnya adalah melahirkan para koruptor gitu. Tapi saya ada tambah nih, beda dengan di Belanda nih. Bukan saya dengar lagi. Nah, di Belanda itu tetap ya insya Allah lah menyelam. Nah, di Belanda itu penjara itu kan sepi, politik itu tertib, ya kan? Nah, itu berarti kan ketahuan udah ada contoh buat Indonesia itu. Tapi kenapa nggak? Padahal Indonesia kan dijajah Belanda kan lama banget tuh, VOC berapa 320 tahun berapa itu. Nah, itulah salah satunya kan dibandingkan dengan kita dengan negara yang lain lah istilahnya ya kan. Nah, bagaimana cara menyikapinya? Sebenarnya kan ada salah satu itu. Cuma kesadaran manusia itu belum ada sama sekali sampai sekarang ya kan. Semua hanya dapat teorinya, ada keinginan aja
mentok-mentoknya ujungnya apa coba? Kandas juga kan, tetap korupsi lagi itu aja kan. Canggih Gimana? juga bro ya. Nah. Pikirannya dia gila di Iyalah. Belanda. Padahal kalau kita bicara pembanding, banyak pembanding-pembanding lain ya. Iya. Nah, kalau pilih Belanda sih bro. Mana di Belanda ada penjara? Sepi kosong, nggak ada penjara. Soalnya udah. Kerja Anak ada, itu tapi isinya dikit. hampir nggak Di kita ada, kebagi, dikit banget. sebaliknya. Kita Ya, ke penjara malah kita antri gitu. pernah dijajah sama Belanda, makanya ada juga Ya. Gen Z gitu ya, generasi yang sekarang bilang apa mendingan kita balik lagi aja dijajah sama Belanda. Lagi. Nanti impor Daripada dijajah, pemerintahan bukan, dari negeri. aja. Dijajah sama pejabat kita mau gimana? Kita mau dijajah sama pejabat. Akhirnya terjadi apa? Bisa timbul perang saudara. Iya. Bisa nggak? Iya. Yang seneng siapa? Orang luar, malah negeri Ya, kan lah itu. kan jadi sebuah anekdot atau jadi sebuah apa sarkas ya. Aja. Apakah kita harus mengimpor pejabat dari luar sana supaya Indonesia bisa rapi gitu kan? Cuma pemain bola aja. Nah, jadi dinaturalisasi pejabatnya ya. Kita pakai pejabat impor aja gitu supaya ya udah untuk merapikan Indonesia lah. Nanti kalau udah rapi baru mereka nanti dikirim lagi ke negara asalnya. Iya, kayaknya kurang jam terbang ya pejabat kita ini ya. Jadi perlu kita impor. Kayaknya sih perlu deh. Iya. Kayak pemain bola, Jangan cuma impor pemain bola aja ya. iya. Biar Biar makin makin pejabat ya penting. penting. Terus politik jadi import juga. Iya, kita Iya. impor. Lah, harus gitu kali. Negeri importir. Iya. Apa-apa kan kita Negara banyak impor. importir kita Kayak ya. kasus kemarin tuh, gue dengar katanya impor bahan mentah dari luar, padahal bahan baku di dalam Iya, masih ada. masih Bang. Wah, sekarang modelnya impor kali. Ya karena impor ini kan syarat dengan PMT, dengan komisi-komisi, rasa dengan fee gitu ya, yang pada saat ini nanti dijalankan secara benar, ada yang kehilangan pendapatan yang luar biasa gitu loh. Makanya kita apa-apa gampangnya udahlah impor, apa-apa impor, karena kan dari impor bayangin aja lah, impor ini kan nggak mungkin kelas recehan 1-2 ton, bisa sampai ribuan, ratusan ribu, bahkan sampai jutaan ton. Kalau dari satu layer aja, misalkan dari satu pejabat atau instansi atau apa, misalnya motong hanya 10% atau misalnya 5%, tapi dikali sekian ribu ton, sekian juta ton, ya ini gula-gula yang luar biasa. Maksudnya yang bisa dijadikan bancakan gitu loh. Makanya kan kita tidak tertarik membicarakan swasembada karena pada saat berswasembada, berarti komisi-komisi ini bakalan hilang gitu. Iya, Kita kan negeri rente katanya. Bukan, sudah gini. Masa politik kalah dengan narkoba? Politik harus diimpor. Narkoba aja dari import sekarang udah bisa, Indonesia udah bikin sendiri. Coba tuh, ayo. Masa kalah dengan narkoba? Iya. Iya kan? Jadi Politik harusnya lebih kamu buat dari itu narkoba. jangan, maksudnya gini. Jadi politik itu seperti dari kita murni dari Indonesia sesuai dengan Undang-Undang 45, sesuai dengan garis Pancasila. Itu aja, itu aja. Iya. Kalau situasinya kayak gini nggak bisa berubah, ya udahlah. Itu kan cerminan dari keputusasaan dari masyarakat ya, yang kayaknya susah lagi nyari sosok yang bisa dipercaya untuk menjadi pejabat pemerintah. Makanya mereka bilang udahlah kalau kayak gitu mendingan impor aja deh. Iya, kadang di Indonesia itu kira-kira bisa kita naturalisasi, biarkan dia jadi pejabat ngatur Indonesia ini gitu. Di Indonesia itu kebanyakan, bukan kebanyakan lagi, rata-rata maling teriak maling gitu loh. Kadang-kadang makanya kan kita mau satpam udah bekas maling aja kita malah aman gitu loh. Udah korupsi udah tahu barang dalam juga kan. Tapi ngobrol-ngobrol soal naturalisasi pejabat misalkan ada ya. Kalau di kepala Papi Prai sendiri misalkan, itu yang paling cocok buat Indonesia, kita import pejabat itu dari mana? Apakah dari Belanda, apakah dari Korea, apakah dari Jepang? Mereka kan tiga-tiganya juga ini kan cukup punya pengaruh, influencer. Ya kalau buat eksperimen sih kayaknya sih orang Eropa ya, karena yang kuat adalah Eropa, termasuk Amerika, negara kuat kan. Ya kan, termasuk Makau gitu kan. Tapi gue sih cenderung Korea Utara deh. Gue ngeliat tuh pimpinannya. Walaupun Korea Utara walaupun ateis, tapi disiplinnya kuat loh. Ateis kan loh, bener serius ada Korea itu. Itu yang namanya mereka menerapkan wabut tidak ada agama tapi bagus komunis gitu loh. Komunis beda dengan ateis lah. Nanti Ini kalau enggak sebenarnya ada ateis nggak beragama. di Korea Utara nanti Amerika marah. Amerika kalau gue sih terlalu liberal bro, masih ada cincai-cincainya. Kalau Korea kejem bener, bener-bener komunis absolut. Iya. Namanya
kekuasaannya absolut. Nah, jadi satu. Jadi orang mau korupsi udah takut gitu loh. Iya. Korea Utara kan cuma satu partai, Orang mayoritas Betul, Pak. tunggal. Jadi ya mau nggak mau ya kayak harus tunduk lah. sampai presidennya tuh udah nggak pakai kompromi walaupun saudara sendiri. Iya. Dia tenteng nih si korupsi. Akhirnya dicemplungin ke kandang macan gitu. Iya, atau dikasih makan buaya. Kasih makan buaya. Ya itu Gitu begini. loh. Dia nggak perlu kompromi lagi udah. Ya, dia tidak karena ya siapa yang mau melawan, maksudnya siapa yang mau mempertanyakan kebijakan dia adalah kebijakan absolut ya. Nah, di kita ini mungkin tidak se ekstrim itu, tapi kalau dibilang harus tangan besi, sepertinya memang harus tangan besi. Tangan besi di sini dalam artian kita butuh orang-orang yang memang punya idealisme, punya ketegasan yang tinggi untuk betul-betul menjalankan hukum ini sesuai dengan yang disyaratkan gitu loh. Nah, itu yang diperlukan tuh tangan besinya bukan model korut gitu, tapi tangan besi untuk nih siapa yang salah ya udah hukum gitu loh. Tapi kalau kayak Jangan begitu, kompromi. kalau kayak begitu masih ada kalau nggak pakai tangan besi yang absolut kayak negara korut itu Tetap aja. tetap ini harus actionnya benar-benar action gitu. Iya. Tetap harus actionnya benar gitu loh. Bahasa kasarnya gini loh. Kita harus benar-benar kalau kita berjalan tuh hijrah totalitinya tuh harus benar-benar biar Indonesia ini lebih baik dari Kalau yang ibarat kemarin. kita berhenti ngerokok, jangan cuma sebatang-sebatang. Nggak sebatang, betul. Langsung. Satu Total. bungkus total. Satu bungkus. Bukan begitu Pak Iya. Fitra? Iya betul. Iya. Tapi masa kalah dengan tawuran? Orang tahu di pedang beneran. Kemarin berapa orang yang meninggal juga? Iya. Nah, ini tentang politik, tentang BBM, tentang korupsi. Masa tidak lebih daripada Kita kalah sama orang tawuran, di pancung. Arab ya. Ya, Eh. pancung. Jelas-jelas itu akan di muka orang banyak. Orang salah lehernya di pancung. Iya. Udah deh, kita harus benar-benar deh lakuin. Ya pokoknya harus benar-benar tegas lah ya. Mm. Ya pelan-pelan juga saya yakin masyarakat makin pintar kok. Nanti akan ada satu mungkin ya akan ada satu gerakan di mana rakyat ini memang sudah di titik yang cukup cukup ekstrim juga lah ya, bahwa ini Indonesia harus berubah gitu, pejabatnya juga harus berubah. Gerakan yang tetap tertib, maksudnya jangan juga kita ngomongin soal chaos ya, soal rusuh atau apa, jangan juga lah, karena kalau rusuh gitu yang emang yang sengsara siapa sih? Ya kalau yang punya duit mah gampang tinggal lari selesai, atau mereka masih punya cadangan apa segala macam, tapi masyarakat kecil mereka mau apa kalau terjadi kerusuhan atau apa? Kita tetap harus membuat perubahan ini tentunya dengan disesuaikan dengan kultur negara kita juga gitu loh. Jangan rusuh-rusuhan juga lah. Kadang-kadang orang enteng aja bilang udah lah rusuh lagi kayak 98. Lah dikira enak kayak begitu 98 ya. Enggak lah gitu, tidak harus mengorbankan rakyat juga gitu. Yang kalau udah kayak gitu kan yang dikorbankan paling banyak ya rakyat lagi. Iya. Ya kan? Udahlah Pak Pius. Ya, Harus udah tegas bentar lagi. gitu aja. Ngapain juga mikirin ini? Iya, harus dengan buka puasa. Buka puasa juga. Ya ini obrolan Relax santai aja, kopi obrolan santai aja. Warkop. Tidak ada kesimpulan, tidak ada apapun ini cuma undang-undang dari rakyat biasa ya, dari selaku rakyat yang memang bukan ada di wilayah kekuasaan, tapi kita ini mengobrolkan soal situasi negara kita saat ini ya. Itu aja ya. Oke. Siap. Nah, ketemu lagi ya. Amin. Kita ngobrol lagi ya. Thank you bro ya. Oke, thank you. Thank you ya. Ya, Biar sempat siap. buka puasa. Siap. Oke, thank you. Ini tuh udah Oke. lagi nunggu aja nih di sini dia. Ya,